Tadi malam bersama kita membahas tentang i'tikaf. Malam ini kita membahas tentang zakat. Mudah-mudahan apa yang kita dengar tadi malam masalah i'tikaf sudah bisa kita amalkan mulai malam tadi sampai dengan 10 hari terakhir. Jadi fenomena alam yang sering kita dapati di bulan suci Ramadan ini, musim tahunan, fenomena alam tahunan itu adalah hijrahnya jemaah. Jadi memasuki 10 malam ketiga itu jemaah banyak yang hijrah. Yang tadinya awalnya sholat isya dan tarawih berjamaah di Masjid Al-Mu'minin, setelah masuk 10 malam ketiga jamaah hijrah. Tidak lagi sholat isya dan tarawih di Masjid Al-Mu'minin, tapi hijrah ke Pasar Senggol. Nah, jadi makanya kita pas pada malam 21 itu tema kita tentang i'tikaf. I'tikaf ini untuk mengunci pikiran kita. Jadi biasanya ibu-ibu, tapi alhamdulillah ibu-ibu di sini kapasitas jamaahnya insya Allah masih banyak. Kenapa? Karena makin mendekati hari raya, begitu masuk 10 malam ketiga, itu godaan-godaan banyak. Ordeng warna apa, bolu nanti buat bolu apa, kue yang dihidangkan apa, berbagai macam. Anak baju baru belum ada, kalau tak cari malam ini payah nyarinya nanti. Banyak berbagai macam godaan, tantangan di bulan suci Ramadan. Sementara semakin akhir di bulan suci Ramadan, keberhasilan kita itu dinilai endingnya, akhirnya. Jadi pada akhir Ramadan ini dinilai apakah benar-benar kita telah sukses dalam berRamadan pada tahun ini, atau malah kita gagal. Jadi mengenai tema kita pada malam hari ini, yaitu tentang zakat. Zakat itu asal katanya zakah, artinya mensucikan. Kalau dalam hal ini zakat fitrah, maka dia mensucikan diri, mensucikan nafsun. Nafsun di sini jiwa, mensucikan jiwa kita. Karena sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, zakatul fitri tuhratul lisaim. Zakat fitrah ini adalah untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa. Wa tu'matul lil masakin, dan makanan bagi saudara-saudara kita yang miskin. Man addaha qabla shalah fahiya zakatul maqbulah. Siapa yang membayar zakat fitrah ini sebelum sholat Aid dilaksanakan, fahiya zakatul maqbulah, maka zakat tersebut diterima, artinya sah. Man addaha ba'da shalah, siapa yang membayar zakat ketika orang-orang telah keluar untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, fahiya shadaqatun minas shadaqat, maka zakatnya tidak bernilai, artinya dinilai sebagaimana sedekah biasa, dinilai seperti sedekah. Nah, jadi menurut pendapat Imam Mazhab mengenai pembayaran zakat ini dibagi 3 kategori waktu, 3 bagian waktunya. Yang pertama disebut dengan waktu jawaz. Waktu jawaz ini artinya boleh, dibolehkan kita untuk membayar zakat. Kapan waktu jawaz? Waktu jawaz ini mulai awal Ramadan kemarin, begitu masuk Ramadan sampai akhir Ramadan atau 3 hari sebelum Ramadan, itu namanya waktu jawaz, waktu dibolehkan. Kemudian yang kedua ada istilahnya waktu yang disunahkan. Nah, jadi waktu yang disunahkan ini kalau menurut Imam Maliki disunahkan kita untuk membayar zakat 3 hari sebelum hari raya Aid. Jadi kalau malam ini udah malam ke-27, kita disunahkan untuk membayar zakat. Kalau menurut Imam Syafi'i sudah boleh, disunahkan sudah memasuki 10 malam ketiga kita dianjurkan untuk membayar zakat. Nah, jadi kadang-kadang kita ini karena banyak pendapat mazhab, jadi bingung. Jadi kami bayar zakat ini berapa? Kalau menurut mazhab Syafi'i,
membayar zakat ini dalam bentuk makanan pokok berjumlah 2,4 kilo. Tapi kalau menurut Kementerian Agama 2,5 kilo, 2,5. Tetapi kalau menurut mazhab Hanafi ini 3,25. Dan satu-satunya mazhab yang membolehkan membayar zakat fitrah dengan uang, dengan rupiah adalah mazhab Hanafi. Jadi kalau kita ingin membayar zakat fitrah dengan uang, dengan rupiah, boleh menurut pendapat mazhab siapa tadi Bu? Hanafi, mazhab Hanafi. Berapa timbangannya Bu? 3,25. Jadi kalau ada yang ingin membayar zakat fitrah dengan uang, jangan pakai timbangan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i 2,4. Berarti kalau dirupiahkan, kalau 1 kilonya 10.000 misalnya. Ya, misalnya 1 kilonya 10.000, kalau 24 berarti 24.000 kalau pakai mazhab Syafi'i. Tetapi Imam Syafi'i tidak menganjurkan membayar pakai uang. Jadi kalau kita mau bayar pakai uang, timbangannya merujuk kepada pendapat Imam Hanafi, ya ini 3,25. Kalau diuangkan kurang lebih 32.500. Kalau sekilo 10.000 ya Bu ya. Karena beras sekarang ini yang paling murah setahu saya 12.000 beras, betul Pak? Kurang lebih 12.000 beras. Jadi dalam hal ini membayar zakat fitrah ini kita tidak boleh mengambil nilai di bawah beras yang biasa kita konsumsi. Jadi kalau kita biasa pakai beras Naruto, ya zakatlah pakai Naruto atau di atas Naruto. Jangan kita makan beras Naruto tapi berzakat kayak beras raskin. Nah, hal yang kayak ini hukumnya makruh. Artinya sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Karena la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan di antara kamu hatta tunfiqu mimma tuhibbun, hingga kamu menginfakkan, memberikan sesuatu yang kamu sukai, yang kamu cintai. Kalau kita selama ini makan beras Naruto, hendaknya kita berzakat dengan beras Naruto. Jangan mentang-mentang zakat pakai beras raskin. Nah, ini masalah. Nah, jadi kalau tetap juga kita mau tidak ribet, pakai rupiah, pakai uang, maka kita rujukan timbangannya menggunakan pendapat Imam Hanafi, karena yang membolehkan berzakat pakai rupiah itu Imam Hanafi. Dan Imam Hanafi ukuran atau takaran zakat fitrahnya 3,25 kilogram. Nah, jadi jangan kita merupiahkan pakai timbangan Imam Syafi'i atau Imam Maliki. Jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Jadi intisarinya zakat fitrah ini fungsinya sangat dahsyat bagi kita orang yang berpuasa. Karena kita yang berpuasa, amalan kita ini mu'allakun, amalan kita ini tergantung bainas sama'i wal ardi, antara langit dan bumi. Jadi amalan puasa kita ini tergantung illa bi zakatil fitri, kecuali setelah kita membayar zakat fitrah. Jadi kalau kita berpuasa tetapi tidak membayar zakat fitrah, itu kemungkinan terbesar amalan puasa kita menggantung. Artinya tidak bernilai apa-apa. Karena untuk penyempurnaan orang yang berpuasa adalah dengan membayar zakat fitrah. Nah, kemudian yang ketiga tadi, yang pertama waktu jawaz, yang kedua waktu sunnah, yang ketiga waktu wujub. Waktu wujub ini waktu yang diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Kapan waktu wajib itu? Waktu wajib ini di saat matahari terbenam di akhir Ramadan
sampai manusia keluar untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Kira-kira perkiraan orang keluar dari rumah untuk sholat Idul Fitri itu jam berapa, Bu? Jam 7 sudah keluar ya. Jam 7 kita anggap waktu terakhir jam 7. Jadi matahari terbenam kurang lebih jam 5 atau setengah 6 akhir Ramadan sampai dengan jam 7 pagi besok Idul Fitri. Nah, itu namanya waktu wujub, waktu yang diwajibkan. Jadi kalau seandainya ada anak-anak ibu mau melahirkan di waktu tersebut, di dalam waktu tersebut, dan lahir di dalam kurun waktu kurang lebih 13 jam, Bu ya. Kita hitung dari jam 5 sore sampai jam 7 pagi. 13 jam. 13 ya. 13 jam. Nah, di dalam waktu wujub yang 13 jam ini, kalau ada orang melahirkan, maka anaknya wajib dizakati. Jadi wajib, kecuali mau ditahan dulu anaknya, jangan lahir dulu. Nanti setelah orang takbiran setelah Idul Fitri, baru lahirlah, tak kena zakat fitrah. Nah, jadi istilahnya begitulah. Waktu wujub, siapapun yang hadir di dalam waktu wujub, maka dia wajib zakat fitrah. Misalnya ada orang meninggal di dalam waktu wujub, dia belum bayar zakat fitrah, wajib bayar zakat fitrah. Tetapi kalau dia meninggal masih di dalam bulan suci Ramadan, itu boleh dibayarkan, boleh tidak, tapi lebih bagus dibayarkan. Seandainya pun dia tidak bernilai zakat, maka dia bernilai shadaqatun minas shadaqat, bernilai sebagai sedekah. Tetapi di dalam kurun waktu 13 jam tadi, siapapun yang hadir di sana maka wajib baginya untuk membayar zakat. Nah, jadi intisarinya zakat fitrah ini teranggap rutinitas, tapi kita kadang-kadang keliru. Jadi untuk masalah jumlah timbangan, ada imam mazhab 2,4, ada yang 2,5, ada yang 3 kilo. Lebih banyak lebih bagus. Jangan terpaku pada timbangan. Lebih se-on 2 on tak apa-apa lah, Bu. Kita tak perlu. Kita jangan sampai berhitung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau Allah itu berhitung sama kita payah pula, Bu. Berhitung dia dikasihnya kita separuh napas, berjalan sesak-sesak nanti. Nah, jadi kalau kita berzakat, kalau memang panitia masjid menetapkan zakat fitrah 2,5, 2,5 kilo, udah kita bayar 3 kilo. Dengan membayar lebih itu, insya Allah Allah akan melimpahkan rezekinya kepada kita, insya Allah. Nah, jadi karena waktu kita terbatas, Bu, sebagai penutup saya hanya mengingatkan tentang iktikaf. Jadi jangan sampai kehadiran kita di dalam masjid tadi, masuk dalam masjid ini lupa memasang niat iktikaf. Jadi sebelum masuk masjid ini pasanglah dulu niat. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Baru masuk Allahumma firli dzunubi wa ftahli abwaaba rahmatik. Baru langkahkan ke masjid, masuk. Jadi selama kita duduk di dalam masjid ini, insya Allah bernilai i'tikaf. Karena kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, i'tikaf itu kurun waktunya seperti tasbih di dalam ruku. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Berapa detik kira-kira, Bu? Nah, itu kalau menurut Imam Syafi'i itu sudah terhitung i'tikaf. Apalagi ibu-ibu dari maghrib tadi dalam masjid sampai selesai tarawih baru pulang. Sayang kalau tak bernilai i'tikaf. Kalau kita tak pasang niat, maka tidak bernilai i'tikaf. Mudah-mudahan semakin akhir Ramadan ini semakin bertambah keimanan kita, semakin semangat kita dalam beribadah, hingga kita mencapai derajat menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin.